Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil suatu penelitian dengan judul analisis sistem antrian untuk optimalisasi pelayanan pada minuman chat time. Chat time merupakan usaha sebuah kedai minuman teh bercampur susu mutiara berasal dari Taiwan. Merupakan industri minuman yang sangat berkembang relatif baik, yang mempunyai banyak varian rasa. Cetam sendiri telah meluas di seluruh Indonesia. Umumnya Cetam lebih dikunjungi oleh para remaja milenial, maka dari itu Cetam sudah tidak asing lagi di kalangan anak muda. Tapi orang dewasa pun menikmati minuman berbahan teh tersebut. Salah satu cabang Cetam yang ada di Indonesia yang kita bahas dalam perjalanan ini adalah di Kaliabang. Memulai usahanya buka dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Uh, Usaha minuman tersebut ramai dikunjungi orang dan mempunyai layanan single channel, single fase. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kuantitatif, melakukan observasi dalam 3 hari, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi ini adalah penelitian yang sederhana, tapi bisa menginspirasi. 3 hari pada jam sibuk, yaitu pada jam 14 sampai jam 16. Yang dicatat adalah berapa banyak data kedatangan pelanggan dan data banyak pelayanan pelanggan. Selanjutnya, setelah data didapat, dilakukan pengolahan dengan rumus MM1 dan MMS untuk mengoptimalisasi dari sistem antrian dengan menggunakan QM versi 5. Hasil dan pembahasan berikut adalah tabel dari hasil observasi, yaitu di mana pengamatan dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 sampai hari Minggu tanggal 27 November 2022. Dicatat dari jam 14 sampai jam 16, berarti ada 2 jam, masing-masing jam itu dicatat kedatangan orangnya. Pada hari Jumat itu ada 20 orang dan 10 orang, pada hari Sabtu ada 15 orang dan 11 orang, pada hari Minggu ada 25 orang dan 20 orang. Sehingga totalnya pada hari Jumat itu ada 30 orang, pada hari Sabtu 26 orang, pada hari Minggu ada 45 orang. Jadi pada hari Minggu ini yang paling banyak didatangi oleh pelanggan. Sedangkan pelayanannya itu adalah dicatat dari masing-masing hari itu adalah per jamnya adalah 20 orang. Selanjutnya diolah dari data tersebut. Ya. Nah, hari Jumat itu ada 30 orang, hari Jumat 30 orang, hari Sabtu 26 orang, hari Minggu 45 orang, totalnya ada 101 orang. Karena ini dihasilkan dari 2 jam, maka 101 ini dibagi 2 menjadi 50,5, dan ini sesuai dengan kalau misalkan hari Jumat itu 30 orang didapatkan dari 2 jam, maka dibagi 2 menjadi 15 orang, ya, jadi rata-ratanya ya 27 orang untuk hari Sabtu dan 26 orang untuk hari Sabtu dibagi 2 menjadi 13 orang, hari Minggu 45 orang dibagi 2 menjadi 22,5 orang, atau dibulatkan menjadi 50,2. Kemudian lambdanya itu adalah 50,2 dibagi 3. Tiganya ini adalah karena ini adalah dalam 3 hari. Yaitu sama dengan 16,8 atau dibulatkan menjadi 17 orang. Sehingga rata-rata kedatangan orang itu adalah 17 orang per jam. Nah, ini sesuai dengan rumusnya, yaitu lambdanya itu adalah 50,5 dibagi 3, 16,8 per jam atau 17 orang per jam. Sedangkan untuk rata waktu pelayanan itu adalah total waktu pelayanan selama 3 hari itu, kita lihat di sini adalah totalnya adalah 60 orang. Ya. 3 hari maka 60 dibagi 3 dengan 20 orang per jam. Nah, dengan data lambda dan mu ini, maka kita bisa masukkan data tersebut ke dalam form for window atau QM, yaitu dengan rumus MM1, ya, di mana rata-rata kedatangan ada 17 orang, mu-nya rata-rata pelayanan ada 20 orang, dan server pelayanannya 1 orang. Hasil dari hitungan adalah
menunjukkan tingkat intensitas fasilitas pelayanan adalah 0,85 atau tingkat utilisasi dari sistem tersebut adalah 85%. Kemudian probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem itu adalah 0,15. Itu dapat dari 1 dikurangi 0,85. Artinya 15% dari waktu itu kemungkinan tidak ada pelanggan yang datang dalam sistem. Kemudian jumlah pelanggan dalam antrian itu 4,8 atau kita bulatkan menjadi 5 orang dalam antrian. Kemudian jumlah pelanggan dalam sistem itu adalah 5,67. Ini artinya ada 6 orang dalam sistem. Berarti ada 1 orang dalam pelayanan. Waktu pelanggan dalam antrian itu adalah 17 menit. Sedangkan waktu pelanggan dalam sistem adalah 20 menit. Sehingga dari sini adalah waktu orang dalam pelayanan adalah 3 menit, yaitu 20 dikurangi 17. Nah, kalau kita lihat di sini 17 menit dan 20 menit ini adalah waktu yang cukup lama bagi seorang pelanggan untuk menunggu di dalam sistem antrian. Oleh karena itu kita akan coba dengan menggunakan servernya ditambah 1 atau pelayanan tambah 1, yaitu kasirnya menjadi 2. Nah, kita masukkan dengan rumus atau model MMS. Dengan MMS, di mana lambdanya tetap 17, kemudian U-nya 20, dan servernya adalah 2. Hasil dari perhitungan dengan QM menunjukkan tingkat intensitas pelayanan itu adalah 0,43 atau 43%. Sehingga probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem itu adalah 57%, yaitu 100 dikurangi 43. Jadi dalam hal ini, ketika dengan menggunakan 2 server, itu pelayanan itu lebih santai ya, karena ada banyak waktu yang digunakan untuk bisa lebih santai dalam melayani pelanggan. Kemudian jumlah pelanggan dalam antrian 0,19 ini dapat kita artikan sebagai tidak ada pelanggan dalam antrian. Kemudian jumlah pelanggan dalam sistem 1,04 ini yang dapat kita artikan ada 1 pelanggan dalam sistem. Berarti 1 pelanggan dalam sistem ini langsung dilayani oleh sistem. Kemudian waktu pelanggan dalam antrian itu adalah 0,66. Ini kita bisa artikan 1 menit ya. Kemudian waktu pelanggan dalam sistem itu adalah 3,66 menit atau 4 menit ya. Jadi lamanya pelayanan itu adalah tetap 3 menit. Nah, ketika di sini tidak ada orang pelanggan dalam sistem, pelanggan dalam antrian, maka di sini waktu pelanggan dalam antrian itu hanya 1 menit ya, atau bahkan kalau tidak ada antrian berarti ini tidak ada. Tapi di sini adalah waktu pelanggan dalam antrian adalah 1 menit, kemudian waktu pelanggan dalam sistem adalah 4 menit ya. Jadi pelayanannya adalah 3 menit. Nah, dengan demikian pelanggan tidak berlama-lama dalam antrian karena langsung bisa dilayani. Ya, itu kalau kita menambah 1 server atau 1 kasir. Nah, namun demikian ada konsekuensinya dengan menambah 1 kasir, berarti ada tambahan biaya bagi usaha ini adalah dengan menambahkan modal, tambahan sistem kasirnya, dan juga membayar honor dari membayar gaji dari pelayan kasirnya. Ya, demikian tentunya dengan menambah 1 pelayanan atau merubah menjadi 1 sistem, jadi sistem yang lebih efektif, berarti ada efeknya terhadap biaya ya. Jadi biaya pengadaan servernya atau tempat kasirnya dan biaya pengadaan SDM-nya yaitu sebagai kasirnya. Demikian hasil dari penelitian tentang antrian pada C-Time. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi dan bermanfaat dan dapat dikembangkan. Salam sehat selalu.